Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Khabisar sahdi wa yasiril amri wa hlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa MTTV channel Wonosobo dan sahabat Purnos CD yang dimuliakan Allah, bertemu kembali kepada tausiah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bisa untuk mengisi keimanan kita dan juga memahami hakikatnya daripada siam di bulan Ramadan itu. Sahabat Purnos CD dan juga pemirsa MTTV channel Wonosobo yang dimuliakan Allah, ya, banyak orang yang siam di bulan Ramadan dengan mengharapkan menjadikan dirinya orang yang bertakwa, namun tidak mendapatkannya, maka dia tergolong menjadi orang-orang yang rugi. Sedangkan orang-orang yang beruntung, dia dapat melaksanakan siam Ramadan ini sebagai ibadah, ya, dan juga dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia mendapatkan gelar muttaqin. Ya. Jadi perintah siam atau puasa ini adalah diperintahkan bagi orang yang beriman. Iman yang seperti apa? Ya, jangan sampai kita berpuasa dengan iman ala kadarnya. Ya, kalau kita berpuasa dengan iman ala kadarnya, maka nanti takwanya ya ala kadarnya. Kalau takwa ala kadarnya, ya mungkin kita tidak bisa menjadi orang yang mulia di sisi Allah dan mendapatkan keridhaan Allah, yaitu mendapatkan surganya. Iman yang benar itu adalah alladzina amanu wa lam yulbisu imanahum bijulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman itu tidak mencampurkan imannya dengan kedzaliman. Kedzaliman dalam hal ini adalah kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Ya, bahwa kezaliman itu adalah kesyirikan. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar, yang berat. Maka syirik itulah yang dimaksud dengan kezaliman yang besar. Maka jika iman kita benar, tidak mencampurkan iman kita dengan kesyirikan. Ya, maka di sini adalah niat kita berpuasa adalah benar-benar lillahi ta'ala, bukan karena ingin dilihat kita Ramadan adalah orang yang alim, ya, yang puasanya jempol gitu. Ini udah masuk ria. Ria itu ya sebagaimanapun bentuknya, ria adalah syirik. Sekecil apapun syirik tidak diampuni. Maka bersihkanlah iman kita dari kesyirikan, termasuk ria. Syirik kecil didiami, lama-lama jadi besar, kan gitu ya. Bagaimana untuk mewujudkan iman kita bersih? Ya ngaji, ya, isi iman kita ini dengan kalamullah, dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah. Bagaimana Al-Quran itu kita kaji, bagaimana Sunnah itu kita kaji, dari mana kita mendapatnya? Dari pengajian, ya, ataupun kita membuka HP kita dengan konten-konten pengajian, yaitu ya, kita kadang-kadang kalau buka konten TikTok yang isinya yaitu rondo kempling, atau kapan ngajinya kalau bukannya rondo kempling ya sih. Nah, atau bukalah konten-konten pengajian, memang membosankan, tapi itulah yang mengantarkan kita kepada tegaknya iman kita, al-imanul iman, tegak iman kita dengan ilmu, atau al-Islam, al-hayatu minal Islam, bahwa al-ilmu hayatul Islam, ilmu itu tegaknya Islam.
Ya, tidak hanya sekedar menegakkan iman, tapi juga menegakkan Islam. Islam itu dibangun dengan ilmu, iman itu dibangun dengan ilmu. Maka gunakanlah waktu kita yang 24 jam ini 1 jam saja. Ya, entah kita membuka HP dengan konten pengajian, atau kita hadir di tempat pengajian, atau kita membuka buku-buku kajian-kajian Islam, kajian-kajian Al-Quran, kajian-kajian hadis. Ini adalah dalam rangka menegakkan iman. Ya, dengan iman yang tegak dan bagus itu insya Allah siam yang kita laksanakan ini. Ya, toh tidak hanya mendapatkan ya lapar dan haus, tapi jelas kita mendapatkan keimanan, ketakwaan. Kita mendapat derajat ketakwaan. Kemudian takwa seperti apa yang akan kita capai, ini harus kita perhatikan itu. Ya, takwa seperti apa? Yaitu takwa yang mana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya toh? Innalil muttaqina fi jannatin, ya. Jadi orang yang bertakwa yang ada dalam surganya Allah. Innalil muttaqina, ya, orang-orang yang berada dalam surganya Allah. Ya. Siapakah orang-orang yang bertakwa yang di dalam surganya Allah? Fi jannati wa uyun, di dalam surganya Allah yang penuh dengan ya keindahan mata air dan sebagainya, ya toh. Ya. Innahum kanu qabla zalika musinin, yaitu orang bertakwa yang menempati surganya Allah dulu nang dunia masih hidupnya dia adalah musinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Kebaikan kepada siapa? Ya kepada Allah. Apa wujud kebaikan kita kepada Allah? Ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an, sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya. Ya. Ya, kalau kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, sembahlah dengan ilmu, dengan iman kita yang penuh ilmu, sehingga nyembahnya benar. Ya. Dan kita tidak akan mempersekutukan Allah. Kalau iman kita benar, pasti kita tidak mempersekutukan Allah. Ya. Ya, kita percaya kepada Allah tapi kita tidak percaya kepada hari akhir. Ini imannya ya dipertanyakan itu. Akhirat itu belum tentu. Kalau kemudian kita percaya akhirat belum tentu, percuma kita mempercaya Allah kalau akhirat belum tentu. Jadi orang yang puasa itu berbuat baik itu berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada manusia. Berbuat baik kepada Allah dengan menyembahnya dan tidak mempersekutukannya. Ya, jalankan syariat Allah dengan penuh keikhlasan, keimanan, ya toh. Ya, semata-mata niatnya karena Allah, bukan hal yang lainnya. Ya. Kemudian kita berbuat baik kepada manusia. Orang yang bertakwa yang dicapai oleh orang yang siam itu orang yang bertakwa yang di dunia itu dia berbuat baik kepada manusia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah kamu ya kepada manusia sebagaimana aku telah berbuat baik kepadamu, kata Allah begitu. Kalau itu kita jalan, artinya kita berbuat baik kepada Allah juga berbuat baik kepada manusia. Ya. Berbuat baik kepada manusia seperti apa? Wabil walidaini ihsana wabijil qurba wal yatama wal masakin wal banas sabili, ya. Wasailin wa firriqab. Ya. Jadi wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an, ya. Sembahlah Allah dan janganlah kamu bertukar dengan sesuatu. Wabil walidaini ihsana wabijil qurba wal yatama, ya, wal masakin. Ya. Jadi berbuat baik itu adalah kepada manusia, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya. Sudahkah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Ya. Ini penting. Ya. Orang yang bertakwa pasti dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya. Dengan mengungkapkan minimal dengan kata-kata kaulan karimah, kata-kata pemuliaan kepada orang tua kita.
Wong kita ngomong saja tidak boleh sama orang tua kok. Apalagi kita membentak dengan kata-kata menyakitkan. Ini udah tidak benar, tidak boleh. Nah, gitu. Kemudian kita berbuat baik kepada kerabat kita. Ya, saudara-saudara kita, paman-paman kita dari ayah, bibi-bibi kita dari ayah, paman kita dari ibu, bibi kita dari ibu, berbuat baik. Saudara kandung kita dan saudara yang lain kita berbuat baik. Ya, berbuat baik seperti apa? Ya, membangun silaturahmi. Tapi kalau membangun silaturahmi jangan setor wajah lah. Yang disetor itu adalah apa sih? Atimu to'am, wa salam, wasilul arham. Ya, silaturahmi terbangun itu kalau kita itu atimu to'am, memberikan makan. Ya toh. Kalau kita sama saudara kita hanya cuma setor wajah, tidak bawa oleh-oleh, ya toh. Bawa bantu ya kesusahannya. Ini Pak D, itu agak susah Pak D, tak pinjemin Pak D, kan gitu ya, kita pinjemin kayak 2 juta, usah nyaur lunas, oke, namanya silaturahmi. Lah silaturahmi hanya cuman abab tok, ya, wis nekani, jaluk suguhan sisan, orang ninggalin amplop ya bangetan, orang silaturahmi gue mah, ya sih, anaknya, ini Ramadan. Kesempatan kita ya toh, untuk atimu toh memberikan makan. Ya, nanti kamu di akhirat ditakon sama Allah, ya toh, diisa sama Allah, "Hai hambaku, kenapa kamu tidak memberikan makan kepadaku?" kata Allah. Kemudian orang ini menjawab, "Ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Agung, mana mungkin aku berikan makan kepada Engkau ya Allah." Kemudian Allah berfirman, "Ada hambaku di dunia yang tidak makan, kenapa kamu tidak beri makan?" Ya sih, padahal duit di kantongmu ada. Kan gitu ya. Jadi penting atimu to'am. Gitu. Silaturahmi tidak akan terbangun kalau tidak kita mendahului dengan atimu to'am wa salam. Udah tidak memberi makan, mengucapkan salam ngenteni disalamin dulu. Lah ini kan ngomong kebangetan, bagaimana terbangun wasilul arham. Ya sih? Nah, okay. Jadi orang-orang yang berpuasa ini, yang bertakwa, dia pasti berbuat baik kepada manusia, kepada saudara-saudaranya. Gitu. Kemudian dia berbuat baik kepada orang-orang miskin. Ya toh, orang miskin lah. Ya toh. Ya, ini di bulan Ramadan ini kita ini kan ya, Nabi aja sangat dermawan di bulan Ramadan. Kalau kita sebagai umatnya dermawan lah. Ya sih. Ya, kita kikis tuh sifat bahil kita, jangan pelit-pelit lah. Ya, ini bulan Ramadan nih, waduh dapat bonus, ajak teman kita makan gitu di restoran kayak yang mentereng sedikit ya. Kalau paling enggak makan di warteg pinggir lah, ya toh. Menunya ya biasanya sego tempe, ya kita jajannya lah sego iwak. Ya, ini namanya bener ini. Ya toh. Ini namanya berbuat baik kepada sesama manusia. Ya, jadi berbuat baik kepada orang miskin, ya kita bantu, gitu. Ya, ya sebetulnya kita di negara kita ini ya negara Islam itu. Harusnya negara Islam orangnya nggak ada yang miskin, dikit lah orang yang miskin, gitu. Ya, harusnya kan begitu. Karena orang menjadi kaya gampang, gitu. Tapi kebanyakan kita kan enggak nih, ya sih. Kita negara orang Islam tapi mencari mahisanya, mencari rezekinya mengikuti cara-cara orang kafir. Ia tidak mendapatkan kebaikan dari Allah, makanya miskin terus, gitu. Bagaimana caranya kita berbaik kepada orang miskin? Ajarin dia menjadi orang kaya. Nah sih, orang kaya kan segala kecukupan. Itu artinya kita berbuat baik kepada orang miskin. Kemudian sebagai anak yatim, marilah kita anak yatim. Ya, kalau memang panti asuhan itu penuh, marilah anak yatim itu ya kita bantu. Gitu. Tetangga sebelah bantu uang sakunya sebulan, yang satu lagi membantu uang kuliahnya 1 semester, tetangga sebelah 1 semester, jadi sekampung itu mampu membiayai kuliahnya anak-anak yatim sampai dengan kuliah, tidak hanya sekedar makan tok.
otaknya juga dia harus diasah di melalui perguruan tinggi dengan kita biayai gitu. Jadilah kita orang-orang yang ditinggal suatu kampung yang punya rencana target di mana ada orang di situ anak yatim, jangan sampai tidak sekolah, apalagi tidak makan. Wah, ini dolim mana itu ya. Jangan ada sekolah, makan juga enggak, maka dia sampai ngutang, masya Allah. Ini makanya dia mendapatkan azab dari Allah sampai nana gitu ya. Maka orang-orang yang berpuasa, yang mencari ketakwaan itu, dia pasti berbuat baik kepada anak yatim. Dia memperhatikan anak yatim. Dompetnya yang memperhatikan, bukan mulutnya. Kalau mulut cuma abab toh, nggak ada gunanya. Uwurnya, ya sih, sembur toh uwur nggak ada ya lah. Ya Pak Amir, kan gitu. Lah kemudian pergi. Ya, selanjutnya adalah ya setelah kita berbuat kepada anak yatim, juga kepada Ibnu Sabil, orang-orang yang melakukan perjalanan. Ya toh, kan ada tuh ya, kita ada kebetulan lagi di terminal leha-leha, ada orang bingung celala celili jempolnya dompetnya hilang entek kabeh cal. Isi kagak punya apa-apa, ya toh. Ya minta bantuan, dia dikasih lah, ditukoni karcis, plus dikasih nih sanggup gue ngojek, plus gue makan selama perjalanan. Paling enggak jenengan nuduhnya ke dinas sosial. Dinas sosial ada itu namanya dana sosial untuk ya orang dalam perjalanan yang kehabisan bekal. Ada sangunya. Sampai ke Irian juga diongkosin dan juga ada uang makannya. Paling tidak kalau kita tidak membantu menjujukkan orang ini yang kehabisan bekal ke dinas sosial. Mudah-mudahan masih ada tuh dana ya. Kalau nggak ada dana ya pemerintahnya ya orang apik cah. Lah kemudian kita berbuat baik kepada hamba sahaya. Ya sih, ya kalau hamba saya sih sekarang udah kagak adanya pembantu. Ya, ini yang seringkali kita lupakan itu. Ya. Pembantu itu adalah orang-orang yang mana kita harus berbuat baik kepada dia. Sampai-sampai Rasul mengatakan yaitu ikhwanukum khawalatukum tahta ya biaidikum ya. Jadikanlah budak-budakmu adalah saudara kandungmu. Kalau budak aja diperintahkan oleh Nabi menjadi saudara kandung, ya sih. Apalagi pembantu. Pembantu kan tingkatannya lebih tinggi dari budak. Dia orang merdeka yang kita kerjakan sebagai asisten rumah tangga. Ya, kalau budak aja dijadikan saudara, apalagi pembantu. Jadikan saudara kita. Kalau jadikan saudara gimana artinya? Ya anaknya ya kalau kita mampu dikuliahke kan gitu, saudara kak ya sih. Kemudian dia jadi pembantu, enggak selawase jadi pembantu, enggak saudara jadi pembantu selawase, enggak lah jadi pembantu cukup 5 tahun. Setelah 5 tahun kita golek sumber-sumber penghasilan lah. Apa dia itu buka warung atau dia jadi penjahit, kita modali. Enggak selawase jadi pembantu, enggak, ini enggak benar nih. Gitu. Islam tidak mengajarkan begitu. Gitu. Justru Islam mengajarkan bagaimana kita melalui siam ini mewujudkan kita ya menjadikan pembantu-pembantu kita adalah saudara-saudara kita ya, tidak hanya sekedar saudara, tapi kalau saudara itu harus kita bantu ekonominya, bantu cara mendapatkan uang ya toh, kita berikan modal, kita carikan tempat untuk usaha ya toh. Kita bangga kadang-kadang kita, pembantuku ya toh zaman anakku kecil sampai dengan anakku gede sampai punya putu isi jadi pembantu. Dolim itu dia. Ya, tidak mengamalkan sunnah Rasulullah. Siapa yang tidak menyukai sunnahku kata Rasulullah, dia bukan umatku. Ya toh. Ya percuma aja kita kaji bola bali, umroh bola bali, pembantu ajak aja 10 tahun sampai 20 tahun dan pembantu kan. Orang bener dolim namanya. Makanya orang Islam di Indonesia ini ya ekonominya sulit karena dolim ya. Wa malizolimina min ansar. Sesungguhnya orang dolim itu tidak diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya.
Baik sahabat Purnama Sidi dan pemirsa MTTV channel Wonosobo yang dirahmati Allah, itu adalah gambaran. Masih ada lagi sebetulnya bahwa orang yang bertakwa itu tidak di samping dia berbuat baik juga dia itu ya menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah dan sekat tidur. Ya insya Allah kita lanjut di pembahasan di hari yang akan datang. Ya untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan siam kita betul-betul diniatkan karena kita mencari keadaan Allah dan karena Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah di bulan ini dengan penuh ketaatan kepada Allah sehingga kita betul-betul derajat takwa dapat kita raih. Sahabat Purnama Sidi dan pemirsa MTTV channel Wonosobo yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delapan FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.